Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikwa Hidayah, NPI 14/6/2020 dari mata kuliah Entrepreneurship A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pitch deck bisnis coffee shop saya. Ya, kita lanjut. Goal dan big vision. Ya, yang pertama adalah menciptakan produk baru dari coffee shop saya. Ya, intinya itu setiap tahun kalau bisa menciptakan produk baru agar semakin berkembang. Yang kedua, membuka cabang baru. Jadi membuka toko di berbagai tempat yang belum ada cabang dari coffee shop saya. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan penjualan per tahun. Ya, ini tentu menjadi target kita juga, yaitu meningkatkan pendapatan baik dari saya, pegawai, dan lainnya untuk mendapatkan peningkatan pendapatan. Lalu kita lanjut ke problem yang pertama. Ya, problem yang pertama di bisnis coffee shop saya mungkin yang pertama ya biasa untuk para pebisnis muda yang baru buka juga, yaitu daftar menunya yang kurang menarik. Jadi yang kedua, terus manajemen keuangan yang buruk. Ya, ini sudah biasa, soalnya baru pertama kali buka pasti manajemen keuangannya pasti buruk. Yang ketiga, kesalahan strategi menjalankan bisnis. Ini juga sering terjadi untuk bisnis baru yang seperti saya jalankan. Yang keempat yaitu pindah bidang bisnis. Ini maksudnya gimana pindah bidang bisnis? Ya, maksudnya adalah seperti contoh bisnis coffee shop saya ini sepi, lalu saya pindah ke bisnis yang lain, lalu masih sepi, pindah bisnis lagi, itu kan jadi problem bisnis saya juga. Dan yang terakhir adalah perang harga. Di sini perang harga yang dimaksud adalah biasanya ada coffee shop yang lebih murah dibandingkan dengan produk kami. Dan untuk solusi yang pertama ini kan tadi daftar menu yang kurang menarik. Jadi solusinya itu membuat daftar menu yang menarik dengan memberi nama yang kreatif lah, pasti akan menjadi menarik. Yang kedua yaitu kan tadi problemnya manajemen keuangan yang buruk. Jadi di sini saya lakukan pelatihan pada pekerja saya agar bisa memanajemen keuangan dari bisnis coffee shop saya. Yang ketiga yaitu problemnya tadi kesalahan strategi menjalankan bisnis. Jadi untuk membuat strategi baru itu solusi yang tepat menurut saya. Dan yang keempat adalah pindah bidang bisnis tadi kan ya, agar tidak melakukan melakukan pindah pada bidang bisnis, yaitu kita fokus dan pikirkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis kita. Jadi nggak perlu untuk berpindah-pindah bisnis walaupun bisnis kita sepi. Jadi untuk bisnis kita sepi, solusinya yaitu fokus dan pikirkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis. Dan yang terakhir yaitu tadi problemnya kan perang harga.
Dan di sini saya memberikan solusi, memberikan harga yang cocok sesuai dengan kualitas yang diberikan. Ya kan banyak juga untuk orang nggak mau harga murah doang cuma, tapi orang juga mau kualitasnya yang baik, contohnya pelayanan yang baik, tempatnya nyaman. Cuma kalau harga murah tapi kualitasnya kurang baik, lalu tempat yang kita buat ngopi itu tadi tidak nyaman. Ya, kita lanjut ke market size. Market size ini untuk PAM-nya yaitu 100 juta warga Indonesia yang minum kopi. SAM-nya yaitu 50 juta penduduk berumur 17-60, itu yang minum kopi, biasanya umur segituan. Dan yang terakhir adalah SOM-nya ini 30 juta warga yang suka kopi. Dan kebiasaan warga ke warung kopi tidak beli kopi, tapi beli es atau bahkan cemilan yang lain. Untuk competition ini kita pasti berkompetisinya dengan yang terutama yaitu brand yang besar. Pasti kita kalah dengan brand-brand yang besar, karena kita kan baru mendirikan juga. Lalu untuk competition yang lain yaitu toko sebelah kita yang mendirikan coffee shop juga. Dan untuk produk kami ya ini kopinya seperti ini dan kemasannya modelnya seperti ini. Ini saya mengambil kemasan dari Google untuk sebagai contoh. Dan bisnis ini belum berjalan, dan rencananya bisnis ini akan saya beri nama coffee shop, Coffee Majapahit. Kenapa saya beri nama Coffee Majapahit? Karena untuk mengenalkan kopi dari Majapahit, dari Mojokerto ini terutama, yaitu yang terkenal dari Kerajaan Majapahit dulu, itu yang saya pakai namanya. Jadi untuk meningkatkan area Mojokerto ini, memperkenalkan maksudnya agar semakin terkenal. Dan untuk bisnis modelnya yaitu kita mengambil keuntungan sebesar 10-20% dari setiap transaksi. Jadi ada setiap orang beli satu produk kita, yaitu akan kita ambil keuntungan sebesar 10-20% dari setiap transaksinya. Dan untuk harga yang kita pasang kemungkinan besar yaitu sekitar 10-20 ribu rupiah untuk satu produknya. Kita lanjut ke finansial, yaitu finansialnya kita modal dari awal itu yaitu 50-100 juta. Ini kenapa kok mahal? Karena untuk biaya sewa tempatnya, jadi kita memerlukan biaya yang itu besar. Dan untuk timnya yaitu saya sendiri, Pak Jaya, sebagai CEO dan founder coffee shop. Yang kedua yaitu Eva Rizky sebagai pekerja atau pegawai saya. Dan yang ketiga adalah Wisnu Dwi sebagai marketing saya untuk memasarkan produk-produk ini. Ya lebih tepatnya ke kayak humas lah, untuk memasarkan dari media sosial, memberikan poster-poster atau yang lain. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada saran langsung komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.